Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam yang menonton. Kita bertemu lagi. Nah, sekarang di pertemuan ini kita khusus akan membahas tugas yang pernah diberikan ya, karena setelah dicek ternyata masih hanya beberapa orang saja yang mendekati begitu. Tapi nggak apa-apa, itu bagus ya. Karena sekali lagi perlu kita ingat bahwa ya memang tidak semua orang dan tidak perlu semua orang itu ahli dalam matematika. Tapi kita perlu membiasakan diri kita berpikir secara matematis, begitu sebetulnya ya. Dan tentu cara berpikir matematis itu bukan berarti caranya menghitung ansih gitu. Karena kalau menghitung jelas kita sudah tertinggal oleh kalkulator, kan banyak yang cepat hitungnya ya. Bahkan ya kita bisa kalah kalau soal hitung. Tapi bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita sebenarnya menerapkan suatu aturan gitu ya. Jadi dalam matematika itu bagaimana sih kita menerapkan suatu aturan gitu ya. Di sini ya ini kan yang kita ketahui adalah limit dari u mendekati 0 dari sin u per 1 sebenarnya sama dengan 1. Hitunglah nilai dari sin 3x per sin 5x. Jadi di sini kita harus memunculkan ya bagaimana bagaimana cara kita mencari nilai ini dengan menggunakan aturan ini. Pertama berarti kita harus tahu dulu u-nya siapa. Ya tentu kalau dihitung ya sudah 35, selesai kan begitu. Tapi bagaimana berpikirnya seperti itu. Jadi Bapak apresiasi dan hargai usaha kalian sudah ada yang mendekati ya gitu ya. Jadi limit x mendekati 0. Pertama begini, kalau kita punya sin 3x gitu ya, sin 3x, jelas kalau kita ingin menghilangkan sin 3x, berarti kita anggap 3x-nya sebagai u. Berarti harus ada di bawah juga 3x. Nah, begitu ya. Jadi inilah sin 3x per sin 5x. Tentu keliru kalau kita mengubah 5x menjadi 5 per 3 kali 3x gitu ya. Itu kan kebanyakan kemarin hampir semuanya satu nada menjadi sin berapa itu 3 kali bukan 3 ya 3 kali 5 per 3 kan gitu. Lalu nanti dicoret gitu, ini nggak bisa, u-nya mana, nggak ada. Nah maka untuk memunculkan u sebenarnya begini, bisa ini kita kalikan dengan ya, misalkan yang atas kali x, yang bawah juga dikalikan dengan x atau seper x lah biar lebih mudah ya. Jadi seper x dibagi seper x, nah begitu, sehingga ini menjadi limit x menuju 0 dari yang atas itu sin 3x per x begitu, yang bawah itu sin 5x per x. Nah begitu ya. Menurut teorema limit utama salah satunya, kalau ada limit seperti ini kan boleh kita pecah ya, boleh kita pecah menjadi limit x menuju 0 dari sin 3x per x dibagi ya kan gitu, limit x menuju 0 dari sin 5x per x. Nah begini ya. Baru setelah itu kita munculkan angka 3 di sini. Bagaimana cara munculkan angka 3 di sini? Ya tinggal kali 3 per 3 saja. Nah, gitu ya. Ini kali 5 per 5 gitu ya. Kan x itu sebenarnya 55x. Sehingga ini menjadi, yang atas itu menjadi mana menjadinya? Ini menjadi ya karena x-nya mendekati 0 ya, otomatis karena x-nya mendekati 0 berarti 3x juga mendekati 0 gitu ya. Yang atas menjadi sin 3x
per 3x dibagi 3. Nah gitu, dibagi yang bawah limit ya x mendekati 0 berarti 5x juga mendekati 0. Jadi sin 5x per 5x per 5. Nah ini kan 3-nya boleh kita ke atasin ya, boleh ke atasin nih jadi 3 gitu. Sehingga ini jadi limit 3x menuju 0 dari sin 3x per 3x kali 3. Ya 3-nya boleh di sini, boleh di sini. Meskipun sebenarnya boleh juga kita 3-nya keluarkan ke depan gitu ya. Karena menurut teorema limit bahwa kalau ada konstanta boleh dikedepankan gitu. Boleh dikedepankan. Ya, begini kan teoremanya bahwa kalau kita punya limit x menuju c dari k dikali fx, nah gitu, k-nya boleh keluar, y-nya tetap. Nah, jadi ini kan asalnya dibagi per 3, per 3-nya naik jadi 3, 3-nya keluar. Nah, gitu ya. Dengan cara yang sama kita gunakan yang bawah. Yang bawah berarti menjadi 5 dikali limit 5x menuju 0 dari sin 5x per 5x. Nah begitu ya. Berapa ini? Ini adalah gitu. Ini kan 1 ya. Ini 1 ini. Dari mana 1? Karena limit u mendekati 0 dari sin u per u begitu. Ini juga sama 1. Jadi udah ada bentuknya ya. U-nya kalau yang atas U-nya 3x, yang bawah U-nya adalah 5x. Jadi ini 3 kali 1 per 5 kali 1. Jadi jumlahnya 35. Nah begitu. Beres. Ribet amat. Ya bukan ribet, tapi memang aturannya seperti itu. Ya, bahwa kita hanya boleh menggunakan yang diberikan. Nah, yang diberikannya ini ya oke, seperti itu saja. Ya. Tentu pola seperti ini nanti di perkuliahan itu sangat bakal sering digunakan seperti itu, karena apalagi ya baik itu di teknik ya ataupun itu di IPS. Mungkin ada yang mau ke jurusan hukum gitu ya, bagaimana kita tahu bahwa ada sesuatu yang salah gitu. Maka kita kalau ingin membuktikan sesuatu itu salah, nah kan misalkan dalam pidana misalnya, kita kan punya KUHP gitu. Jadi kalau ingin membuktikan sesuatu salah, kita harus mencari dasar-dasar atau pernyataan di KUHP yang bisa menyalahkan. Jadi kadang meskipun kita salah, tetapi kita tidak bisa membuktikan salah dengan pernyataan yang diberikan gitu, ya tidak jadi salah gitu. Ini juga sama, kita mau mencari ini tapi pernyataannya hanya diberikan ini, berarti harus menggunakan ini saja begitu ya. Oke. Sekarang nomor 2. Nah nomor 2 kan agak mending ya, agak mendingnya ya ax per bx gitu, a per b. Maka gimana caranya? Nah kalau yang ini belum lihat ada yang mendekati sebenarnya caranya kan kebanyakan diubah menjadi begini. Limit x menuju 2 dari sin, atasnya difaktorkan begitu, atau di sini min lah ya, sama saja, di sini min, di sini plus begitu, di sininya adalah apa ya, faktorkan juga x min 2 kali x plus 3. Kalau ini dicoret, nah itu kan nggak ada, jadi makan harus sin AB gitu, x ABX dibagi dibagi ini, dibagi BC misalkan gitu, baru boleh coret. Ini kan cuma ada satu x per x. Nah maka caranya, jangan x mendekati 2 ya, x mendekati 2, sedangkan di sini harus mendekati 0. Sebenarnya begitu dulu langkah awalnya. Berarti sebenarnya adalah kalau ada x mendekati 2, sebenarnya banyak cara. Salah satunya boleh seperti ini. Di sini kan jelas pembuat nolnya ini ya, ada x kuadrat kurang 4. Boleh salah satunya seperti ini.
Karena X-nya mendekati 2, berarti nanti X kuadrat akan mendekati berapa? Nah, gitu ya. X kuadrat akan mendekati 4, kan begitu. Sehingga di sini menjadi sin mana ini? X kuadrat kurang 4. Tapi kan kalau kita lihat yang bawah itu adalah apa? X kurang 2 dikali X tambah 3. Nah, begitu. Gak ada X kuadrat kurang 4. Ya, bolehlah kalau sekawan. Yang atas kali X plus 2, yang bawah kali X plus 2. Begitu. Ya. Sehingga ini menjadi limit. Ini boleh kita anggap begini. Ini kan boleh pindah ya. X kuadrat kurang 4. Ya. X kurang 4 mendekati 0 berarti. Yang atas menjadi X plus 2 kali sin X kuadrat kurang 4. Nah, begitu ya, dibagi bawahnya. Ini kan X kurangi 2 dikali X kurangi 2 ya. Itu jadi X kuadrat kurang 4 juga. Itu dikali X tambah 3. Nah, baru ini kan tadi X-nya kita di awalnya X-nya mendekati 2 ya. X-nya mendekati 2 berarti ini juga boleh kita misalkan ubah dulu buat yang ini kita pisah. Ini kita pisah. Nah, begitulah ya. Nah, ini jadi limit X kuadrat kurang 4 mendekati 0 dari sin X kuadrat kurang 4 dibagi X kuadrat kurang 4. Ini kan jelas jadi 1 ya. Ini jelas jadi 1. Ini menjadi berapa ya? Mungkin 2. 4/5. Ini menjadi kali 1. Nah, begitu. Salah satu caranya seperti itu. Tapi kita bisa juga menggunakan X mendekati 2. Bagaimana caranya kalau X-nya mendekati 2 ya? Misalkan di sini ya. Berarti agak susah ternyata ya. Kalau X-nya mendekati 2, kalau tidak diubahkan nanti kita akan susah memfaktorkannya. Oke, jadi bisa lah seperti ini. Oke, ini saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.